Haleluya, puji Tuhan saudara yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Firman Allah berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Pagi hari ini, mari kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita mau meninggikan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan hanya Dia yang layak untuk dipuji. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalam telah layakkan kehidupanku. Haleluya Bapa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi segala pujian dan kemuliaan. Haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi. Terima kasih Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan
sepanjang hidup kami Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan Engkau Tuhan. Kami hanya ingin menyembah Engkau Tuhan. Segala pujian kami, penyembahan kami Tuhan, bahkan di hidup kami Tuhan, kami persembahkan untuk Engkau Bapa. Sepenuhnya untuk Engkau Tuhan Yesus, karena Engkau yang layak menerima penyembahan kami Tuhan. Engkau yang layak menerima persembahan hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada untuk kembali menikmati ibadah online itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua Bapa. Biar urapan Allah boleh bersama kami waktu kami mengikuti ibadah online ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mulai ibadah online kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Glory, mari kita tinggikan Tuhan. Mari katakan, kita tidak ragu lagi mengiring Tuhan, karena Dia selalu bersama dengan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi, tempat lindunganku yang tinggi. Haleluya, perlindungan kita, pertolongan kita datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
Haleluya saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kembali dikuatkan, kembali diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, nyanyian yang kami naikkan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Katakan sekali lagi, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Katakan sekali lagi, ya Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami Tuhan, setiap hari Tuhan, itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan setiap hari Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terlebih Bapa, kami sudah menyembah memuji Engkau Tuhan. Biarlah ini harum di pemandangan Engkau Tuhan Yesus. Biarlah ini menyukakan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hati kami siap Bapa untuk kembali dipenuhi, dikuatkan, disegarkan oleh firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah Tuhan siapkan. Berikan urapan baru, supaya apa yang disampaikan merupakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Pagi yang diberkati Tuhan. Saya senang berjumpa lagi dengan saudara-saudara walaupun dalam ibadah online. Pagi ini kita akan melihat firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana pada waktu itu bangsa Israel hidup dalam dosa, mereka hidup sesuka hati mereka, tidak takut lagi dosa, mereka menyembah berhala, mereka kawin juga dengan bangsa-bangsa kafir, dan ini membuat Tuhan sangat murka dan Tuhan serahkan mereka kepada bangsa kafir, saudara-saudara. Tuhan ingin supaya bangsa Israel ini dipulihkan kembali, dan Tuhan melalui seorang malaikat datang kepada seorang istri yang mandul, istri Manoah. Dia tidak punya anak, tetapi malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberitahukan bahwa dia akan mengandung dan anaknya akan menjadi seorang Nasir Allah. Dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang kelima, firman Allah katakan, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tidak kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang Nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Saudara, Tuhan menampakkan diri melalui malaikat Tuhan dan mengatakan kepada istri Manoah bahwa dia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan ayat 24, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Haleluya, saudara. Dalam Alkitab ada beberapa orang yang malaikat Tuhan menampakkan diri, memberitahu bahwa ibu ini akan melahirkan anak laki-laki, saudara, termasuk istri Manoah. Anak itu diberi nama Simson, artinya matahari kecil. Mungkin orang tua punya maksud bahwa Simson itu akan menyinari cahaya yang menerangi kehidupan bangsa Israel dan melepaskan dari cengkraman bangsa Filistin, saudara-saudara. Dan pada saat Simson hidup, bangsa Israel sudah 40 tahun lamanya dijajah oleh bangsa Filistin. Nasir Allah adalah manusia milik Allah. Seorang Nasir Allah itu harus hidup kudus. Seorang Nasir Allah harus menjauhi hal-hal yang najis. Dia harus menghindari minuman yang memabukkan. Dia tidak makan makanan yang haram. Dia juga tidak boleh memegang mayat. Walaupun mayat itu adalah mayat keluarganya sendiri, saudara. Nah, inilah keadaan dari seorang Nasir Allah, memerlukan banyak pantangan untuk
hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, seorang Nasir Allah itu lebih condong kepada seorang pahlawan yang membebaskan bangsa Israel ketimbang menyampaikan firman Allah. Nah, sebagai hakim, Simson mempunyai tugas yaitu mengayomi rakyat. Dia bertanggung jawab untuk memelihara, untuk mendidik rakyat dalam hal iman, dalam hal moral, juga dalam hal politik. Jadi sebenarnya tidak gampang memimpin orang-orang Israel, bangsa Israel yang keras kepala, saudara-saudara. 40 tahun mereka ditekan oleh bangsa Filistin dan Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel melalui seorang pemuda bernama Simson. Keistimewaan Simson dari masa mudanya, Tuhan sudah berikan dia kekuatan yang luar biasa. Dia dapat memukul kalah musuhnya yang besar, yang tinggi, dan yang tegap. Simson juga dapat mencabik-cabik seekor singa muda bagaikan mencabik seekor anak kambing yang kecil, saudara, tanpa menggunakan senjata. Betapa luar biasa Simson ini. Simson juga membunuh 1.000 orang Filistin dengan rahang keledai. Juga dia mencabut 2 pintu gerbang, termasuk dengan penyangganya. Kemudian di akhir hidupnya, Simson dapat merobohkan tiang penyangga yang ada di tengah-tengah gedung pertemuan yang menyebabkan ribuan orang Filistin mati, termasuk Simson. Saudara-saudara, tetapi rupanya manusia bukan hanya karena kekuatan fisiknya aja yang Tuhan perlu. Memang Tuhan karuniakan dia kekuatan yang luar biasa, tenaga yang luar biasa. Tetapi Tuhan ingin melihat hati seorang Nasir Allah. Tuhan utamakan hati, dan kita lihat apakah hati Simson ini dekat dengan Tuhan, atau hati Simson itu sudah berubah karena dia mempunyai kekuatan, mempunyai tenaga yang hebat, saudara. Ternyata Simson bukanlah seorang pemuda yang mempunyai karakter yang cukup baik. Bukan. Malah dia menjadi seorang yang tinggi hati karena tenaganya kuat. Dia menjadi seorang yang emosional. Dia tidak gampang menerima nasihat-nasihat, termasuk nasihat orang tua sendiri. Nah, ini terjadi ketika di dalam pasal 14. Ketika Simson pergi ke Timna, dia melihat seorang gadis Filistin. Baru lihat, Simson langsung jatuh hati dan dia ingin langsung melamar perempuan ini, saudara. Ketika dia pulang, dia beritahukan kepada orang tuanya, kepada papanya, kepada mamanya. Dia ceritakan bahwa dia bertemu dengan seorang perempuan di Timna. Dan dia ingin supaya papanya dan mamanya pergi meminang perempuan tersebut untuk dia jadikan istri. Saudara, tentu kaget juga orang tua. Baru ketemu di jalan, langsung pengen minta dilamar, saudara-saudara. Sekarang ini sudah 5 tahun pacaran, tak tahu putus. Pasangannya menikah dengan wanita lain. Apalagi Simson baru bertemu, baru lihat, dia bilang sudah suka. Dia rasa cocok, saya suka. Dan akhirnya orang tuanya pergi meminang, mereka bikin pesta perjamuan 7 hari lamanya. Pendek cerita, saudara, orang Filistin minta supaya perempuan ini beritahu. Karena dalam
perjamuan itu Simson memberikan sebuah teka-teki. Dan orang-orang itu harus dapat menjawabnya. Kalau tidak dapat menjawabnya, dia berikan denda 30 pasang pakaian kebesaran, pakaian dalam. Dan karena mereka tidak tahu menjawab teka-teki ini, mereka mendesak, mereka paksa istrinya Simson supaya membujuk suaminya. Beritahu jawabannya, saudara. Kalau tidak, mereka akan bakar dia dan papanya. Takut juga istrinya, saudara. Maka dia menangis, merengek-rengek kepada Simson untuk beritahukan jawabannya. Simson orangnya, badannya memang sterk, kekuatannya memang dahsyat, tetapi hatinya tidak sedahsyat kekuatannya. Ketika istrinya sudah mulai merengek, akhirnya dia beritahu juga jawabannya. Pendek cerita, orang-orang Filistin tahu jawab teka-teki tersebut. Dan Simson kalah, dia harus pergi. Dia bunuh 30 orang dan dia ambil pakaian mereka, diserahkan kepada tamu. Karena kesal, dia pergi ambil anjing hutan berapa ratus ekor. Dia ambil 2 ekor anjing hutan, ekornya diikat jadi satu, dia kasih rumput kering dan dilepaskan di ladang gandum orang Filistin. Dan akhirnya ladang gandum orang Filistin itu terbakar. Orang Filistin pun jadi marah. Mereka pergi ke istrinya Simson dan mereka bakar dia dan orang tuanya. Simson udah pergi tinggal di sebuah gua. Pendek cerita, Simson dalam perjalanan di Gaza bertemu dengan seorang perempuan sundal. Dia langsung mampir tinggal dengan perempuan tersebut, saudara. Mulai tambah lagi dosa. Allah itu Allah yang panjang sabar. Allah ingin supaya orang-orang itu bertobat, tetapi rupanya Nasir Allah ini tidak sadari. Dia berbuat dosa, dia tambah lagi dosa. Dia berbuat dosa, dia tambah lagi dosa. Saya percaya Nasir Allah ini, Simson tahu bahwa hukum-hukum yang terdahulu baik di kitab Ulangan juga dalam kitab Yosua melarang orang-orang Israel kawin-mawin dengan orang-orang kafir. Melarang mereka untuk bergaul karib dengan orang-orang kafir. Apalagi menyembah berhala. Tetapi Simson, dia tidak peduli dengan hal ini. Dia sampai di Gaza, ketemu dengan seorang perempuan sundal dan dia tinggal dengan perempuan tersebut. Pendek cerita, berita tersebut sampai gempar di mana-mana. Orang-orang Filistin menyergap sampai mengepung Simson di pintu gerbang. Saudara-saudara, rupanya malam itu mereka tidak langsung membunuh Simson. Mereka pingin tunda besok pagi. Besok pagi rencana mereka akan bunuh Simson. Tapi malam itu Simson bangun. Dia pergi dan dia cabut 2 daun pintu gerbang. Bersama dengan tiangnya. Dia pikul, dia bawa sampai ke atas bukit di seberang Hebron. Saudara-saudara, ini yang kedua. Yang ketiga, dia bertemu lagi dengan seorang perempuan yang namanya Delila. Ayat yang keempat. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sore yang namanya Delila. Delila artinya genit. Saudara-saudara, dari satu perempuan ke perempuan yang lain, Simson tidak sadar. Kalau dalam kitab Amsal Sulaiman pasal 7 ayat 21, ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan.
dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Salah satu pria yang jatuh dalam perangkap perempuan sundal adalah Simson. Simson jatuh cinta kepada Delila, saudara-saudara. Kalau istri yang pertama, mereka ancam harus beritahukan jawaban teka-teki. Perempuan yang dia ketemu di Gaza membuat seluruh orang Filistin mengepung Simson. Yang ketiga, dia jatuh hati dengan seorang perempuan dari lembah Sorek. Tiba-tiba raja-raja orang Filistin datang dan membujuk perempuan ini, si Delila. Mereka iming-iming uang 1.100 uang perak. Wah, sangat banyak. Mereka katakan, kamu bujuk kepada suamimu Simson supaya dia ceritakan rahasia apa yang menyebabkan dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat. Dan mulailah Delila bersandiwara di depan Simson. Dia merayu Simson, dia merayu Simson, dia merayu Simson, dan akhirnya berkali-kali dia merayu Simson bisa mengelak. Dia diikat, tali ikatannya putus. Yang kedua sama juga, yang ketiga sama ya. Nah, sekarang ketika dia sudah menangis, dia sudah merengek-rengek berhari-hari, saudara-saudara. Nah, ternyata Simson ini bukan seorang yang teguh hatinya. Dalam ayat 15, berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap, dan juga aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Saudara, hebatnya perempuan, dia merayu. Hebatnya perempuan, dia merengek-rengek. Akhirnya pria yang gagah perkasa itu bertekuk lutut. Yakobus pasal yang pertama ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Seringkali kita katakan Allah mencobai kita. Saudara, pencobaan itu datang dari keinginan hati kita sendiri. Dan mulailah tamat riwayat Simson. Simson masih pikir dia masih kuat seperti yang semula-semula. Dia pikir aku dapat melepaskan diriku seperti yang sudah-sudah. Tanpa disadari Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak mempunyai daya apa-apa. Dia ditangkap, tangannya diikat, dirantai dengan rantai tembaga. Bahkan kedua biji matanya dicongkel. Dia dimasukkan dalam penjara dan di pekerjaan sama seperti para tahanan lain. Saudara-saudara, banyak kali orang pikir Tuhan masih beserta kita. Banyak kali kita pikir Tuhan masih
memberkati kita. Padahal karena dosa dan dosa dan dosa membuat Allah tinggalkan Simson. Allah memang panjang sabar. Dia tetap menyertai Simson menjalankan tugas sebagai hambanya. Tetapi dia juga Allah yang adil. Dia memberikan ganjaran kepada hambanya yang tidak setia setimpal dengan perbuatan-perbuatannya. Saudara-saudara, betapa kecewanya Allah melihat orang yang dia telah pilih ternyata jatuh dalam tangan wanita. Sangat menyedihkan, saudara-saudara. Simson yang semula direncanakan untuk menjadi pahlawan bangsa Israel ternyata kalah terhadap wanita. Memang Alkitab katakan iblis pun dapat menyamar seperti malaikat terang. Dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14 katakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Rasul Paulus mengingatkan supaya orang-orang di perjanjian baru ingat akan firman Allah. Apa persamaan gelap dengan terang? Tidak ada persamaannya. Dilarang, bahkan di dalam perjanjian lama sudah diingatkan, jangan bersatu dengan orang-orang yang tidak percaya. Dan ini diabaikan oleh Simson. Simson membelakangi Tuhan. Dia berhadapan dengan dosa. Dan ini yang membuat dia jatuh hancur. Dia merusak dirinya sendiri, saudara-saudara. Sia-sia kekuatan yang begitu besar jika tidak digunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Sepanjang 20 tahun Simson memerintah di Israel. Tidak pernah dia dapat membebaskan orang Israel. 1-2 kali kesempatan kecil-kecil dia bisa tunjukkan memenangkan terhadap orang Filistin. Tetapi secara skala besar Simson kalah. Dia gagal dalam rencana Allah. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita yang hidup di saat sekarang ini supaya berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi seperti Simson. Rencana Allah yang begitu besar kepada Simson ternyata tidak direspons oleh Simson. Simson membelakangi Allah. Dia tidak merespons rencana Allah dalam hidupnya. Malah dia jatuh dalam dosa dan dosa. Dan akhirnya Simson dibawa ke gedung pertemuan. Di situ dia harus dituntun oleh seorang anak. Simson minta bawa dia di tengah-tengah gedung. Izinkan dia untuk meraba-raba sekitarnya. Simson mendapatkan tiang penyangga. Dia berlutut, dia mengangkat dan dia merobohkan tiang-tiang penyangga itu dan roboh meruntuhkan gedung tersebut. Dan orang-orang yang mati begitu banyak saudara-saudara, termasuk Simson. Di akhir hidupnya Simson tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kedua biji mata yang sudah buta, Simson berdoa terakhir kali minta Tuhan kembalikan tenaganya untuk dia dapat membalaskan kepada orang Filistin. Saudara, tetapi itulah akhir hidup dari Simson. Kita pakai
pelajaran ini untuk belajar atas kehidupan kita. Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita kemampuan. Jangan sampai apa yang Allah berikan itu kita habiskan untuk perkara-perkara di luar Allah. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan akan memberkati kita sekalian orang-orang percaya. Jika apa yang Tuhan berikan itu kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian, Tuhan memakai kita sekalian yang hidup di hari-hari terakhir di zaman yang akhir ini untuk mengetahui apa yang Tuhan mau dari kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, mari kita nyanyikan satu pujian yang diambil dari Mazmur pasal 51. Daud menulis lagu-lagu ini ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Saya baca ayat yang ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan rohmu yang teguh. Jangan buang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Haleluya. Beriku hati baru. Puji Tuhan. Hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dariku. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Jaga hati baru, ya Allah, dan bangkitkan rohmu dalamku. Beriku hati baru,
menjagaku dalam, haleluya. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Perbaruiku sukacita keselamatanku. Jangan ambil roh-Mu dariku. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang datang kepada kami pagi hari ini. Kami sadari bahwa kekurangan kami, masalah kami ya Tuhan, Engkau yang tahu. Engkau mengasihi kami, Engkau sudah membentuk kami ya Tuhan. Tapi ada kalanya kami tidak merespons panggilan-Mu. Ada kalanya kami membelakangi Engkau Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang suka mengampuni kami ya Tuhan. Oleh sebab itu datanglah kami, kuatkan kami ya Tuhan. Berikan kami telinga rohani yang dapat mendengar panggilan-Mu, yang dapat melakukan panggilan Tuhan. Dan biar hidup kami berkenan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Biar hidup kami cocok dengan kehendak Tuhan. Nyatakanlah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hari lewat hari. Nama Tuhan dipuji dan ditinggikan Tuhan. Ajar kami mengerti panggilan Tuhan. Ajar kami mengerti rencana Tuhan. Biar hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Biar kami hidup maju langkah demi langkah untuk memuliakan Tuhan. Biar kekuatan, kesehatan yang Engkau berikan kepada kami dapat kami kembalikan untuk hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih dan terima kasih. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami, dan biar kami dapat mendengar, kami dapat sadari rencana-Mu adalah rencana yang indah. Terpujilah namamu Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri. Kami berdoa buat mereka yang sakit, buat mereka yang berduka cita. Tuhan datang lawat mereka, sembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Berkatilah umat-Mu dalam kekurangan mungkin, dalam kelemahan mungkin. Datang dengan kuasa-Mu. Berikan apa yang diperlukan oleh mereka. Nyatakan kemurahan Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih dan terima kasih buat waktu pagi ini. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kuasa. Kami menikmati firman Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Saudara-saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan, penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita kembali dikuatkan dan kembali diingatkan oleh firman Tuhan yang memberkati kita pada pagi hari ini. Biarlah dengan kekuatan yang kita miliki, kita senantiasa memuji, meninggikan Tuhan. Mungkin kita tidak sekuat Samson saudara, tapi yakinlah, roh yang ada dalam saudara, roh yang ada dalam kita, itu lebih besar dari yang ada di dunia ini. Sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dengan kekuatan kita. Puji Tuhan, sampai bertemu minggu depan
dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati.